untuk bisa mengamalkan sholawat, insya Allah pasti niscaya Allah akan segera kabulkan hajat kita, sahabat. Jadi banyak sekali sholawat-sholawat yang kita bisa amalkan. Ada sholawat munjiat, ada sholawat Jibril, ada sholawat syifa atau tibbil qulub. Dan yang sering saya share pada kesempatan video-video saya sebelumnya, yaitu tentang amalan sholawat syajaratun nukut atau sholawat pohon uang yang bisa kita amalkan selepas sholat isya sebanyak 400 kali, sahabat. Sholawat itu mampu memberikan banyak sekali faidah dan manfaat yang tak terhingga, karena sholawat adalah satu-satunya amalan yang pasti Allah terima dan nggak bakal ditolak, sahabat. Nah, pada video kali ini sekali lagi saya akan memberikan tips buat kalian bagaimana supaya kita semangat dalam mengamalkan sholawat, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oh ya, ada beberapa menit ke depan sebelum saya melakukan aktivitas, sedikit saya akan jelaskan. Masih ada para subscriber yang masih di dalam hatinya belum yakin dan ada keraguan dalam menjalankan amalan sholawat yang telah diijazahkan oleh para guru-guru kita, para habaib, para kiai dan lain sebagainya. Nah, sedikit saya akan menjelaskan dan sekaligus meyakinkan sama kalian, bagi kalian yang belum mengetahui tentang amalan sholawat, maka kalian harus tahu nih penjelasan pada video kali ini dan tonton hingga selesai supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami apa yang saya jelaskan pada video kali ini, sahabat. Baik, sahabat, yang pertama, memang pada hakikatnya kita selaku manusia itu ada yang namanya sifat malas. Tentu sifat malas satu sifat yang mungkin kebanyakan kita bisa merasakannya tiap harinya. Nah, begitu juga dalam mengamalkan sholawat, biasanya nih rasa malas, rasa enggan alias mager untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, biasanya terjadi pada diri kita, sahabat. Apalagi ada sholawat yang sudah ditentukan jumlahnya. Banyak sekali sholawat-sholawat yang diijazahkan oleh para guru, oleh para kiai, para habaib, sehingga sudah ditentukan jumlahnya. Entah itu ada yang 400, ada yang 450, ada yang 1000 kali bahkan. Nah, sebagian ada yang malas untuk melakukannya. Nah, satu tips buat kalian, bagaimana sih caranya supaya kita tidak malas, tidak mager dalam mengamalkan sholawat, sahabat. Karena amalan sholawat ini sangat luar biasa dan dahsyat sekali manfaatnya. Tidak diragukan jika kita yakin di dalam hati kita untuk bisa mengamalkan sholawat, insya Allah pasti niscaya Allah akan segera kabulkan hajat kita, sahabat. Jadi banyak sekali sholawat-sholawat yang kita bisa amalkan. Ada sholawat munjiat, ada sholawat Jibril, ada sholawat syifa atau tibbil qulub. Dan yang sering saya share pada kesempatan video-video saya sebelumnya, yaitu tentang amalan sholawat syajaratun nukut atau sholawat pohon uang yang bisa kita amalkan selepas sholat isya sebanyak 400 kali, sahabat. Nah, itu adalah sholawat-sholawat yang boleh kita amalkan sesuai petunjuk dari para guru, para habaib, para kiai dan lain sebagainya, dan jumlahnya sudah ditentukan. Nah, pada video kali ini sekali lagi saya akan memberikan tips buat kalian bagaimana supaya kita semangat dalam mengamalkan sholawat, sahabat. Nah, yang pertama, satu, yakinkan dulu di dalam hati kita bahwasanya sholawat itu mampu memberikan banyak sekali faidah dan manfaat yang tak terhingga, karena
sholawat adalah satu-satunya amalan yang pasti Allah terima dan nggak bakal ditolak, sahabat. Nah, setelah kita yakin bahwa sholawat itu memberikan manfaat yang banyak buat kita, selanjutnya yaitu coba tanamkan di dalam diri kita rasa mahabbah yang luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di dalam diri dan hati kita sudah dipenuhi rasa mahabbah dan cinta yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang kita lakukan, apa yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan amalan sholawat ini, tidak ada yang namanya rasa malas, tidak ada yang namanya keraguan-raguan, tidak mager, tidak bete. Makanya yang perlu kalian perhatikan adalah satu, yaitu coba tanamkan di dalam hati kita ini cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita punya masalah, kita baca sholawat. Jika kita punya masalah, cepat-cepat kita ingat Allah, bahwasanya ada yang lebih dahsyat menyelesaikan masalah kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa masalah besar kita, maka kita baca sholawat terlebih dahulu, kemudian sholawat itu menjadi wasilah, lalu Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian didoakan oleh para malaikat, dan malaikat adalah makhluk Allah yang suci, yang ketika doanya tidak akan menjadi hijab dan pasti terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kalian yang masih ragu, yang masih nggak yakin dalam mengamalkan sholawat, maka satu, tumbuhkan rasa mahabbah, cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satunya. Dan yang tadi di awal saya sudah sampaikan, ada macam-macam sholawat yang bisa kita amalkan, yang bisa kita dawamkan untuk meyakinkan bahwasanya amalan sholawat ini mampu memberikan energi positif, mampu menyelesaikan masalah, mampu memberikan kunci untuk bisa mendobrak langit tatkala hajat kita lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Jadi sekali lagi, ada sholawat munjiat. Sholawat munjiat adalah salah satu sholawat yang ketika hajat kita lama terkabulkan, maka kita boleh amalkan sholawat munjiat, sahabat. Yang kemudian yang kedua, yaitu ada sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini sholawat yang sangat pendek sekali, sahabat. Kita bisa baca sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita mau usaha, mau bekerja, mau beraktivitas. Itu sepanjang jalan kita baca sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sebanyak-banyaknya. Tidak harus sesuai dengan tuntunan atau jumlah yang ditentukan oleh para guru-guru kita yang telah memberikan ijazahnya kepada kita. Boleh juga ya, kalau memang perlu kita baca 1000 kali dan seterusnya, sampai benar-benar kita ada di dalam hati kita keyakinan dan tumbuh rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ada sholawat syifa. Sholawat syifa ini adalah sholawat yang memberikan manfaat untuk kesembuhan berbagai macam penyakit, sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Seperti itulah bunyi sholawatnya hingga akhir, sahabat. Kalian bisa baca dan amalkan salawat ini sehari-hari selepas sholat dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yaitu ada sholawat saja rotun nukut, sholawat pohon uang.
yang mana sering saya share pada video-video saya sebelumnya, yaitu salawat ini bersumber dari Sayyidina Syekh Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Bisa kita amalkan salawat ini selepas sholat isya sebanyak 400 kali. Kalaupun salawat sajaratul nukut ini kalian tidak bisa mengamalkannya selepas sholat isya sebanyak 400 kali, kalian bisa dawamkan sholat ini kapanpun dan dimanapun kalian akan mau beraktivitas, sahabat. Jadi tumbuhkan rasa cinta dulu kepada Nabi sambil diiringi dengan membaca sholawat sebagai amalan zikir kita, amalan wirid kita sehari-hari, sahabat. Baru nanti kita akan menemukan manfaat yang besar dari bacaan dan amalan sholawat ini, sahabat. Yang perlu kalian lakukan adalah satu, tanamkan dulu di dalam hati kalian keyakinan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW berkat dan wasilah membaca sholawat. Jadi sekali lagi, kalau kalian tidak mau mengamalkan sholawat-sholawat yang sudah ditentukan jumlahnya, tidak mengapa, itu hak kalian, karena pada prinsipnya kembali kepada kita. Oleh karena itu, sekedar share saja pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan wasilah sholawat bisa membantu dan menyelesaikan masalah kita, terutama masalah ekonomi, masalah kehidupan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.